Ada Tasya tipe pick range ini dan loh. juga tipe melee yang sedang berantem untuk kali ini. Alright, ini dia. Kita bakal menuju ke arah lane of down. Dan sebelum itu, kita bakal minta tepuk tangannya untuk KPL Arena. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Sahabat Mobile Legends yang di rumah juga untuk mau tepuk tangan bisa di kolom komentar sekarang juga. Dan langsung menuju ke arah lane of down. Oke, sekarang kita lihat langsung aja pertempuran di game yang pertama, di match yang pertama untuk hari ini. Di antara kedua tim yang masing-masing sudah mengamankan langsung ke arah jungle monsternya. Alright, dan bahkan kita bisa lihat di dari segi jungle. Mungkin Fearless ini agak lebih nyaman dan ada hooknya almost, tapi satu yang dirugikan adalah Retribution. Iya. Menggunakan rotasi yang dimiliki dari seorang Albert kayaknya agak lebih unggul karena informasi tadi diberikan. Dan ternyata Indonesia 2 RRQ dan 1 Rebellion untuk Papulun. Sedangkan di sisi dari caster Inggris 2 Rebellion 1 RRQ. Untuk The Goni. Team fight. Telah dapatkan oleh sana Dairon. Dan bahkan Retribution tidak berhasil mendapatkan Little Wanderer. Karena kali ini seorang Fearless mengamankan dengan cukup baik. Yap, ini main lebih seru nih ya teman-teman. Kita kemarin udah ngelihat bagaimana edisi stiker-stiker yang baru kalian diharapkan wajib punya tuh. Ya, karena nantinya sebelum periodnya berakhir, nanti kalau udah habis aja. Bang, Saya bersyukur sekali Pak. kenapa? Saya dapat yang waktu itu. Iya, iya. Yang awal-awal kan sempat ada dan sempat juga diganti yang kalau RRQ kan adanya back. Iya. Kalau yang Rebellion tabrak aja lah. Makanya tadi kan WJ juga Tabrak aja lah. tabrak aja lah. Iya, langsung. Alright, bisa point kill akan didapatkan dan Wajibman yang mantap. First spot di tangan dari seorang Deden Van Velgor. Inilah yang Profesor bilang, di mana seorang Deden merubah cara permainan dia dengan gimana agresif Ya. dan objektif. Bukan tentang high ground. Iya, karena mungkin 2 game terakhir dari Clay sendiri itu udah membuktikan bahwa gameplay ada sedikit diubah nih. Yep. Ketika bertemu dengan Alter Ego terutama mungkin lebih bermain agresif, lebih berani mungkin lebih tepatnya ya. Karena biasanya kan main di belakang dulu terlebih dahulu, apalagi melihat dari Clay dengan penggunaan hero-nya sekarang, ini adalah Julian. Jadi lebih main nabrak lagi. Oh, bukan hanya itu. Asal di depan sama dan Retribution. Dia mengambil Salvo terjepit, tidak ada yang bisa melakukan following up. Dan bahkan L7 di depan sana membuat dirinya terperangkap di dalam zona tim Rebellion. Wah, hampir aja tadi dari RRQ mereka berhasil untuk bisa memberikan gangguan. Namun dengan adanya heavy spin yang dikeluarkan tepat waktu, Retribution yang on point pula berhasil mengamankan Turtle. Kejepit udah, tapi power damage hampir aja penuh untuk bisa mengambil 1 point kill dari RRQ tapi masih gagal. Oke. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal early game, Chow sebagai jungle juga dia sangat kuat sekali. Apalagi, ini dia, tough boots-nya berjadi. Sehingga nanti mungkin Shunpo bisa dimaksimalkan ketika dia terjepit dengan heavy spin. Oke. Dan kita kalau ngomongin soal bagaimana dari talent emblemnya lebih menuju kepada cooldown retribution dari masing-masing jungle. Cuma poin untuk attack speed menjadi poin plus di sini. Karena Albert juga masih membutuhkan attack speed ketimbang Fearless yang dia juga sudah memiliki pasif yang akan membantu untuk pattern farming dari seorang Akai. Makanya Akai mungkin masih termasuk ke dalam tier S untuk jungle. Cuma untuk efektivitasnya dia di late game, ini dia yang mungkin akan lebih diperlihatkan ketika mulai setup ke arah Lord. Alright. Di Aduh. arah bottom lane ini nampaknya Skylar dilepas begitu aja. Tapi ini perhatian yang cukup berbahaya untuk tim RRQ. Kenapa Rebellion melihat adanya objektivitas dan bahkan dengan adanya Parsha itu bisa di instant point kill terhadap seorang Skylar di arah bottom lane. Tapi tidak mau tinggal diam, Albert menjaga posisi. Menuju dari posisi kiri dari River di arah top lane. Melihat adanya 3 player yang udah menuju ke arah bottom lane. Tapi lihat I'm offender for Fleckar. Berhasil dihindar dengan seorang Finn. Tapi Albert telah berdua alter kan. Masih menahan posisinya. Tidak mau objektif dan tidak mau fight lebih dalam lagi Pak Pulung. Iya, masalahnya kalau sampai Finn terlepas dan mereka melakukan fight di situ, Finnnya kan bisa set up posisi di tempat yang lain ya, karena fokusnya pasti akan juga langsung di saat mereka melakukan fight, dan Finn bisa aja melakukan aimingnya dengan sangat nikmat sekali untuk menarik siapapun yang ada tepat di depannya. Ini bahaya loh. Heist itu, nah itu dia. Battle mirror image-nya. Di mana itu harus digunakan dengan sangat tepat. Skylar tidak ada Cloud. Akan ada T5 menuju dari Turtle. Dijana Cloud tidak punya flicker lagi, dapat Esa berikan depan. Albert coba untuk mulai masuk ke pertahanan dari tim. Malah Zia dapat Fearless again. Retribution bakal coba dihindari, tapi ternyata di sisi sebaliknya Fearless masih dengan sangat baik mengamankan 1 buah Retribution. Dan bahkan Albert still survive. Anarki Hoshi masih mau lebih. Fearless gak boleh pulang. Dapatkan Clay berhasil mendapatkan 1 hit terakhir ke 60
Nampaknya pasukan RRQ Hoshi gagal mengamankan Rebellion Sion. 1 poin kill lagi berhasil mereka ambil. Setup posisi yang sangat bagus pula. Hampir saya tapi barusan ada satu bloodhound yang memang terlihat di area mid. Namun Wijanarko berhasil menarik dengan satu emang pendantnya dan dibalaskan lagi dengan Iron Hook. Hilang sudah untuk kali ini dan Skylar mendadak hadir di area tersebut. Wow, itu pemilihan skill yang cukup tepat side-nya. Karena ini dia, kita lihat di bottom lane, Albert Retribution telah didapatkan, tapi sayang sekali masih terlalu jauh. Mencoba untuk mencium aroma dari seorang Heist, tapi nampaknya Albert belum siap. Dan Pak Isa point kill, Iron Hook masih mantap, meng-cancel damage yang diberikan terhadap seorang Albert. Bahkan Fearless terbuka crossbow tank, the way of Dragon membuat Swallow tertendang. Oke, Sunpoy tepat waktu hingga membuat antisisi di dalam tubuhnya Akin dan dia pun bisa langsung maju ke bagian depan. Tapi itu kali ini Albert yang berhasil didapatkan pula. Ada Don Wolf King, Alexa Vanderbilt dikeluarkan tapi daerahnya masih sempat untuk mundur ke bagian belakang pula. Fearless-nya ada 12 poin di dalam tubuh. Fearless masih sempat untuk pulang. Bukan hanya itu, problemnya Profesor di bottom lane. Bottom lane-nya split push karena bisa jadi winning condition juga bagi Rebellion Sion ketika mereka memiliki 2 hero yang bisa mendorong 2 lane di waktu yang bersamaan, Cloud dan juga dari Benedetta. Tapi kalau ngomongin soal gold ya, ini memang dari segi haste-nya dia lebih fokus untuk farming di area bottom lane sehingga mendorong Skylar untuk selalu melakukan rotasi sehingga nantinya Skylar-nya mungkin lebih aktif di dalam team fight. Namun untuk urusan tower, ini nih yang paling penting nih. Rebellion Sion memang tugasnya adalah menghancurkan objektif-objektif poinnya. Dapetin uangnya dari sana. Sementara keterbalikan sama RRQ Hoshi karena mereka bawa Franco, mereka akan memainkan pick off-nya. Aduh, Oke, tapi lihat di sana Jade mungkin sebagai ada Swallow tidak ada follow up damage sebagai Heist terhindarkan begitu saja lost posting. Berhasil mendapatkan 1 dan R7 is coming up. Heist, where are you going? Gak boleh pulang tapi ternyata Fearless malah memilih untuk menyelamatkan Heist di sisi sebaliknya Babulu. Yap, itu yang kita sebutkan tadi. Penggunaan dari 1-1 pun masih bisa efektif sekali. Better mirror image mundur ke bagian dari area purple buff-nya. R7 terkurung sendirian, ditabrak lagi dengan ada headbutt, ada body slam. Namun R7 masih berjuang sendirian. R7 benar-benar menjadi satu pengganggu yang sangat-sangat mengerikan. Masih dilompatin kembali, ditembak dengan Feather Ice Strike, masih bertahan R7. R7 still survive dan ini bahkan menjadi sebuah source skill yang cukup banyak dikeluarkan tim dari Rebellion Sion dari bottom lane. Dan yang terpenting adalah Turtle tadi. Turtle ketiga yang benar-benar terbeli waktunya oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Kamu bisa beli semua makanan di Grab, tapi kamu nggak bisa beli waktu. Dan RRQ beli waktu. Mantap! Again, Vivin! Kali ini Vin, sang El Capitan. Memberikan permainan yang luar biasa dari tim RRQ Hoshi. Rebellion Sion, mungkin Wijanarko udah harus ngebuka bus. Semua bus dibuka. Karena bahkan ini menjadi sebuah sosok yang berbahaya. Bisa menangkap Haze dan bukan Purify yang dia gunakan. Jangan lupakan itu. Poin terpentingnya adalah karena Rebellion Sion tidak ada yang membawa Purify sehingga Iron Hook, The Way of Dragon udah pasti bakal 100% on point. Dan ini bakal jadi sebuah ancaman karena RRQ Hoshi mainin metode pick off. Ada 2 instant pick off, The Way of Dragon dan juga Bloody Hunt yang ada di tangan Finn dan juga Albert. Satu lagi Profesor, mereka bisa dipecah belah karena mereka ada seorang Klee. Dan ini problem untuk Swallow. Bedanya dengan adanya Eve, itu posisi jauh tapi lihat Iron Hook-nya gak berhasil. Skylar mengejar menuju ke arah belakang, Swallow is coming. Fearless dan bahkan flicker ke arah belakang membuat Finn kali ini sedikit ketakutan dengan ada pergerakan dari seorang Fearless. Cukup menakutkan, cukup berbahaya ketika 3 orang RRQ Hoshi yang sangat penting terpick off di top lane. Tapi Albert terperangkap, Blessing Duet, dapatkan wombo combo jabro, Rebellion Sion berhasil mengamankan Albert dan mereka berhasil mendapatkan 2 poin. R7, Albert ditumbangkan. Ini kemenangan tim fight yang cukup berharga ketika adanya purple buff terbuka. Mid lane turret bisa didapatkan dan bahkan objektif gaming lainnya. Bukan hanya itu aja tapi Wah, pinter banget. 300 IQ from Finn. Pinter banget diambil wave minionnya, diambil satu gerobaknya agar mereka tidak bisa masuk dan menghancurkan area central turret yang mereka punya loh Prof. Iya, apalagi ditambah dengan bantuan dan secara paksa tentunya dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion Sion, tapi tetap dapatkan di area mid lane dan ini terbuka untuk area Lord karena ingat Fearless Akai untuk kendali di area Lord Turtle ini kuat banget. Dia punya heavy spin, dia bisa retribution dan Albert juga level 11. Ini pertimbangannya untuk all in ke arah Lord. Bener-bener jadi 60-40 mungkin untuk sekarang. Oh, tapi lihat mereka bakal coba objektif dan retribution kali ini gak berhasil. Albert belum terperangkap. Duel Dragon menutup pergerakan dari seorang Heist. Dari kerap belakang ada crossbow tank.
Double kill seorang Skylar nampaknya. Marky Hoshi, walaupun mereka kehilangan satu babak belum terhormat, tapi mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill yang cukup penting. R7 melakukan cutting menuju ke belakang. Fokus sekarang Meture, Marky Hoshi. Oh my god, time of bandit yang bagus, tapi ternyata tidak bisa menimbulkan hasil cukup. Karena R7 masih selamat. Clay mencoba menyelamatkan dan Suelo tidak mau membuat R7 bisa pulang dan terhisap ke dalam kematian. Akhirnya I'm offended-nya pun yang dikeluarkan oleh Wijanarko dari tadi berkali-kali nggak takut akan kehilangan flickernya. Dia selalu gunakan, dia selalu yakin I'm offended flicker. Momennya udah berapa kali loh? Yes. Momennya udah berapa kali, tapi R7 untuk kali ini gagal bisa memberikan gangguan. Oh, tapi lihat ditambah dengan damage deal yang makin lama makin lebih mematikan karena Skylar. Ini pelan-pelan juga build up yang lebih pasti lagi karena levelnya udah mulai mengungguli ketimbang Haze. Dia mau bikin karena Legend Sword, Malefic udah pasti banget secure di sini. Tapi yang paling terpenting adalah Wind of Nature-nya yang nanti akan menjawab bagaimana Haze dengan jump in dari Blazing Duet-nya karena Albert dari tadi menjadi cover. Ini sebuah gameplay yang mungkin akan menjadi sebuah anti meta ya, di mana Chow akan menjadi salah satu hero yang bisa menangkal sebuah pergerakan dari Cloud yang dia punya movement speed, dia punya Blazing Duet. Tapi ketika terkena The Way of Dragon, apalagi udah punya Blade Armor dari Albertnya, ini damage-nya udah bakal terbendung dan Haze mungkin bakal punya PR sebelum dia punya Wind of Nature. Oke, Swallow kali ini ternyata masih Maria Mansal Clay ditumpahkan execute dari belakang. Tyrant mencoba untuk bertahan tapi lihat teamfight terpisah. Duel Dragon tidak follow damage dan crossbow kali ini belum digunakan oleh seorang Skylar. Masih ditahan karena mereka masih mau lebih. Wijanarko, Verlas, Wally Koing. Mereka mencoba untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. 2 poin kill diamankan oleh Marky Hoshi. 2 ditukar 2 tapi posisinya Hoshi sedang diunggulkan dari segi gol, tapi Rebellion membuat nafas segar untuk dirinya. Kenapa? Iya. Lihat laning phase dari bottom lane 50. Itu terdorong dengan baik dan kalau dibilang objektifnya mereka berhasil mengungguli 2 atas Hierarchy Hoshi. Ini Ya, belum makanya lagi ya, tuh networknya udah semakin dekat. Dairon juga tadi terlihat daripada dia cuman hanya ke pick up sendirian tanpa membawa hasil apapun, ya udah dia paksainnya, dia tahu dirinya nggak bakal bisa bertahan lagi nih. Dan temponya juga bisa 1-3-1 untuk Iya. bagaimana formasi dari Rebellion Zone. Itu mungkin winning condition mereka, tapi Hierarchy Hoshi, mereka keep up dengan winning condition mereka juga. Mereka masih mau ngamanin dengan pick off power, karena terbukti damage dealt by Axe. Mungkin Soilo damage tertinggi di sini, sampai dengan 43.000. Tapi ingat, Skylar R7 di bawahnya ini menyusul. Karena dari tadi teamfightnya berlima terus. Yep. Hierarchy Hoshi butuh stick berlima, karena biar maksimal untuk damage deal-nya. Dan juga tugas dari R7 adalah menzoning, apalagi dia bawa Purify di sini. Sebuah respect terhadap pergerakan yang nanti akan bisa memberikan sedikit cancellation terhadap Esmeralda yang bisa melakukan zoning out. Tapi jujur ya, kalau tadi bukan Heist yang didapetin sama seorang Finn, itu pasti teamfight di belakang Rebellion. Udah pasti fix banget. Iya, karena untuk teritorialnya ya. Teritorialnya, Swallow-nya nggak kesentuh. Bener-bener berat banget itu teamfight untuk Hierarchy Hoshi. Tapi untungnya itu yang dapat Heist. Tidak bisa ke belakang dan Albert bisa memecah belah teamfight. Jadi 2 sisi yang berbeda. Jadi Swallow secara nggak langsung dia mau nge-deal damage yang mana. Ini dia juga harus terarah, karena kan bedanya Parsia dengan Eve adalah Parsia ini, Feather Strike-nya itu punya maksimal, Profesor. Dan damage-nya sih yang berbeda. Oh my god, Flicker, Hampir. Calculate, telah diberikan informasi cukup berbahaya WJ. yang mungkin nampaknya harus di-reset kembali oleh tim dari Hierarchy Hoshi. Nih, barusan apapun yang dikasihkan efek kejut kayak begitu, Aaron Hook kayak gitu nggak bisa banget loh. Barusan mengejutkan sekali, tapi sekarang dari Lord sendiri. Emang benar dicolek-colek doang, dipancing untuk pemain Rebellion Zen agar keluar dari kandangnya. Tapi barusan, Fearless memberanikan diri untuk mengeluarkan juga karena epic speed dan pertarungan jatuh terjadi. Bukan hanya itu aja, lihat Swallow mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi ternyata teamfight terbelah 2 kembali crossbow tank. Save the day! Terbakar di sisi sebaliknya. Heist kali ini tahu, tidak ada crossbow tank, dikejar 2 versus 1. Skylar catch you do it dan Albert di sana ternyata harus hilang. Beli 1 gratis 1. Triple kill didapatkan oleh seorang Benedetta Tyrant dengan damage yang maksimal karena backline execute yang sangat tepat. Albert bahkan sendiri tidak bisa mengamankan dirinya dan tidak bisa menyelamatkan seorang Skylar. Iya, dan poinnya tadi adalah mereka berdua bersebelahan banget loh. Beli 1 Albert dan versus juga 1. Skylar. Iya, apalagi Buy kita one tahu get kan. one banget. Sekarang untuk pasifnya Benedetta ditingkatkan. Iya. Damage-nya jadi lebih tinggi lagi, Iya. 75%. Kita tahu Phantom Slash, itu dealing damage-nya tinggi banget. Dan ini adalah
Benedetta XP Lane. Lihat, Jadi tentu sebagai yang terkaya Players Gold by UBS Gold kali ini ya Dairon mau tidak mau akan mengamankan gold yang paling jauh. Apalagi ketika kita ngomongin soal execute, ini poin terpentingnya. Execute-nya on point. Jadi cooldown-nya makin lebih cepat. Yes. Tidak nungguin 89 detik. Oke, terdeteksi kali ini. Pergerakan dari Rabanzian yang mereka langsung mengungguli dari segi 3.000 gold. Dari bottom lane, dan ini cukup berbeda tim arah Kyoshi. Mereka akan terpaksa team fight di arah bottom lane. Tapi Finn kali ini nampaknya harus kehilangan satu buah turret di arah bottom lane yang tidak bisa dijaga lagi karena bukan dengan high ground. Defense hero seperti yang biasa digunakan. Swallow mencoba untuk memecah belah. Kemenangan dari tim arah Kyoshi dapatkan flicker lagi digunakan oleh Finn. Agak sedikit sayang nampaknya, tapi Albert terperangkap. Dan Albert ditumbangkan di depan base-nya. Para pemain tim Revolution mereka mencoba untuk melakukan tapi ternyata Wigan Narko tertangkap. Matching mania mantap. Dan 1 poin ditukar dengan Albert. Kalau dari posisi sekarang, it's okay dan masih oke. Kenapa? Albert udah bukan posisi sebagai ujung tombak. Dia hanya untuk posisi covering. Swallow masih mau lebih. R7 mencoba untuk menutup ke belakang. Damage persen terlalu besar dari Swallow. Bahkan membuat seorang final tumbang crossbow outing. Memberikan sedikit nafas segar tim arah Kyoshi mundur ke arah belakang. Dan kalau bisa dibilang, Dairon gak boleh ditumbangin. Karena Dairon adalah salah satu hero yang bisa menyelamatkan permainan dari tim Rebel Legion. Wah, Kalau dia Immortal-nya ditumbangkan, pecah dong. ini bahaya untuk dia, Pak Pulung. Iya. Ini bahaya untuk dia. Karena Dairon adalah salah satu tulang punggung Rebel Legion, Profesor. Iya, Kita dari tidak bisa, damage-nya ya, juga. tidak bisa mengandalkan Fearless terus. Apalagi goldnya 7 point kill, ini bisa menjadi 7% juga bagi Festival of Blood. Yang dimana kita tahu untuk dealing damage Dairon ini bergantung sekali kepada item-item yang dia punya juga. Ditambah untuk sekarang Skylar menjadi salah satu penjaga dari base RRQ Hoshi ketika dia tahu bahwa power untuk hero 1-1 sekarang tidak bisa disamakan dengan patch sebelumnya. Tapi dengan 5 kali pick 1-1, 100% win rate ini membuktikan bahwa Skylar bisa menjadi salah satu ujung tombak untuk comeback. Yes. Dalam tanda kutip untuk mempertahankan bagaimana base yang dimiliki sama RRQ Hoshi di high ground. Tapi mereka masih mau lebih. Bahkan mereka yang menginvasi jungle yang dimiliki dari tim Rebel Legion. Kali ini di tangan dari tim RRQ Hoshi. Langsung dibayar konten dengan 1.500 gold tambahan yang memperkecil difference gold mereka dari segi item. Kalau bisa kita serem lihat tuh, Dairon. dari seorang One respect sekali dengan damage dari seorang Parsha. Tapi lihat Parshanya, full damage penetration juga dimiliki dari seorang Parsha. Ya, ini mungkin- bahkan lightningnya aja, gemeter. Mungkin last itemnya menuju kepada Winter Truncheon sih. Winter untuk kalau gua. memberikan sebuah respect juga terhadap damage dari Skylar. Harusnya. Dan one-one-nya juga. Sekarang kita tahu bahwa Crossbow of Tongue udah bukan rahasia umum lagi bahwa dia bisa ke kontes kok pakai Winter Truncheon. Masalahnya ini ada beberapa hal yang harus dikonsideration ketika dia menggunakan seorang Winter. Kenapa? Skylar ini agak cukup trigger disiplin ya menggunakan crossbow nya kalau kalian sadar. Dia nggak langsung terbuka, dia terbang. Terbuka, terbang. Dia nggak seperti itu. Kalau bisa dengan adanya efek tambahan ketika berhasil mendapatkan poin kill ketika crossbow itu yang diincar Skylar dari posisi sekarang kalau yang aku lihat, Profesor. Iya, apalagi targetnya sekarang udah bukan langsung ke arah belakang. Jadi Iya. mau nggak mau, Winter kalau misalnya ditargetin ke PR. Wehehehe. Bagus banget serangan yang mereka lakukan di barisan ada crossbow Itu yang dia. langsung dihasilkan begitu saja. Fearless-nya harus mundur ke belakang. Oh my god, immortality-nya hilang. Dairon. Jika tapi lihat di arah belakang. Dairon mencoba melakukan in-game. Fokus dan ini dia. Dairon save the day, can you do it? Dairon Dan Revolution berhasil mendapatkan game yang pertama. Dairon save the day. dan serangan kehilangan map datang lagi. Oh, Datang lagi serangan ini. season yang ke-10. Nampaknya ini menjadi seasonnya para split pusher. Split pusher full senyum season 10. Split pusher kali dan bakal lihat dari Kingdom